Halo teman-teman sekalian, kita lihat untung rugi atau perbedaan dari emas batangan dengan emas digital. Mana yang lebih menguntungkan? Kita beli emas batangan atau emas yang digital? Untuk itu kita perlu memahami semua yang berhubungan dengan emas ini. Tentunya kita tahu bahwa emas ini lebih banyak diminati oleh orang-orang sebagai investasi di dalam usaha atau bisnis yang dijalankan. Tetapi sekarang ini ada dua perdagangan emas. Ada emas digital dan juga dengan emas batangan. Apa saja perbedaannya dari masing-masing ini? Yang pertama adalah waktu pembeliannya. Tentunya dahulu ketika kita berdagang emas, mengadakan jual beli logam mulia ini secara fisik, kita datang ke toko tradisional, lalu kita mengadakan transaksi jual beli emas di sana. Dan ini dilakukan langsung bertatap muka, penjual dan pembeli langsung. Ini menggunakan emas batangan. Kalau emas digital memerlukan proses verifikasi dengan menggunakan berbagai hal. Kalau emas digital ini adalah emas yang 24 karat juga, tetapi perdagangannya hanya lewat online, internet, atau lewat aplikasi dengan menggunakan internet. Kalau emas batangan yang kita beli, kita harus menyimpan emas itu di tempat yang aman. Tetapi ketika kita membeli emas digital, kita tidak perlu tempat penyimpanan. Semua ini terdaftar di aplikasi tempat jual beli emas secara online itu. Jadi sangat aman, berbeda dengan pembelian emas secara tradisional di toko-toko. Kita harus menyimpannya sedemikian rupa untuk menjaga keamanan. Di dalam pembelian emas secara tradisional, jika kita membeli langsung emas batangan, tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi sangat terbatas dalam pembelian emas. Tetapi kalau kita membeli emas lewat emas digital, maka ukuran beratnya juga bisa sekecil apapun. Bahkan kita bisa membeli hanya dengan uang Rp10.000, bahkan kurang dari itu. Dan itulah yang terjadi. Jadi lebih mudah menggunakan emas digital dibandingkan membeli emas batangan yang ukurannya minimal 1 gram atau setengah gram, yang cukup besar biayanya dibandingkan dengan menggunakan atau membeli emas digital yang cukup murah. Kalau kita menggunakan metode membeli emas batangan, kita harus menyimpan emas itu. Kalau dia jumlahnya agak besar, tentu kita bisa menggunakan safe deposit box di tempat-tempat tertentu, di bank, tempat yang menyewakan tempat itu. Dan kita mengeluarkan biaya ekstra untuk itu. Kalau emas digital, kita tidak perlu menyimpan, hanya ada di dalam aplikasi yang kita buat, di mana ketika kita masuk jual beli
lewat aplikasi ini sudah dibuat keamanan yang cukup canggih, sehingga penyimpanan itu hanya lewat kita punya data saja, masuk dengan password, dengan PIN dan lain sebagainya, dan harus diverifikasi dengan kita punya identitas, KTP dan sebagainya. Dari sini kita bisa melihat anjuran yang terbaik untuk investasi emas adalah dengan membeli emas digital yang aman, tidak perlu penyimpanan, biaya relatif kecil, dan terjamin semua. Tidak perlu takut kita di waktu-waktu yang akan datang. Itulah perbedaan emas digital dan emas batangan. Semoga ini membantu kita di dalam mengantisipasi perdagangan atau jual beli emas.